selamat malam. Bertemu lagi kita dalam Minggu Doa pada malam yang keempat bagi daerah kependetaan besok. Dan pada malam ini merupakan malam keempat bagi kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mulakan kebaktian kita melalui beberapa lagu pujian. Dan pada saat ini saya akan serahkan ruangan kepada pemimpin pujian. Dipersilakan. Oke, mari kita nyanyikan lagu puji-pujian dalam LPMI 197, Kuatkanlah dalam Percaya.
kita di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih, yang menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami selama satu hari di dalam setiap pekerjaan aktiviti yang kami lakukan. Juga Engkau sudah memberkati sepanjang kami mengikuti minggu doa kami. Engkau juga sudah memberkati semua anggota gereja dalam kawasan pendetaan Rosok ini Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang sentiasa memimpin dan juga menyertai kami. Pada saat ini kami memulahkan kebaktian kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan. Dan pada waktu ini Tuhan, dalam doa ini kami memohon, kirimkan Roh Kudus Tuhan kepada kami masing-masing sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami mengerti setiap maksud yang disampaikan daripada hamba-Mu yang sudah bersedia menyampaikan firman pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami dalam kebaktian kami saat ini. Biarlah Engkau akan terus memimpin kami sehingga selesai dalam kebaktian ini. Terima kasih Bapa sudah mendengar akan doa permohonan kami. Biarlah Engkau memberikan kami servis internet yang baik sehingga kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik juga. Terima kasih Bapa. Kami akan terus mengucap syukur kepada-Mu dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah doa kami. Engkau memberkati satu persatu kami di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Berkati pembicara kami. Berkati agar setiap pelajaran yang disampaikan semuanya datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berserah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam, selamat mengikuti minggu doa. Dalam malam atau pelajaran yang keempat bersama saya dengan tajuk nikmati kehidupan dengan sepenuhnya menjalani prinsip kesehatan Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan sebab Engkau ada beserta dengan kami dan sebelum Tuhan ampuni segala dosa kami, dan biarlah pada malam hari ini kami dapat belajar dengan aman melalui Roh Kudus Tuhan. Begitu juga pendengar-pendengar di rumah, Tuhan bersama mereka agar kami dapat memfokuskan pendengaran kepada Engkau dan pelajaran ini. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita telah diciptakan untuk dunia yang lebih baik. Kita juga diciptakan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan menempatkan umat manusia di tengah-tengahnya, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan kesemuanya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan merancang dunia dan kehidupan di dalamnya untuk menjadi sempurna. Kita diciptakan untuk kehidupan yang di dalam setiap tindakan, pemikiran, dan perasaan akan mencerminkan, menyatakan, merayakan, dan menikmati kebaikan Tuhan. Itulah dan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ada yang tidak kena. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memilih untuk menyimpang dari rancangan Tuhan mengenai kehidupan. Tindakan mereka menjatuhkan kewujudan mereka sendiri dan ciptaan lain dalam kesakitan dan penderitaan
yang tidak dapat ditandingi. Seandainya mereka mendengarkan sahaja, seandainya mereka juga tetap setia, maka semua kejahatan yang muncul setelah kejatuhan itu akan dapat dihindari. Tetapi mereka percaya diri mereka sendiri berbanding terhadap Tuhan dan mendengarkan setan. Sejak itu, kisah manusia telah menjadi sebuah kisah ketidaksetiaan terhadap rancangan Tuhan untuk kehidupan, mengenai tidak percaya Tuhan, mengenai kesakitan dan penderitaan serta kematian. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan terus berusaha menjangkau setiap orang di dunia. Niat dan keinginan Tuhan untuk kebaikan di dunia ini dan dalam kehidupan kita tetap tidak berubah. Akan tetapi, setan sedang berada di dalam sebuah misi untuk menyerang segala sesuatu yang adalah merupakan milik Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang baik, semua kehidupan kita hidup di tengah-tengah peperangan besar antara Kristus dan setan, antara kebaikan dan kejahatan, antara hidup dan mati. Kristus berusaha menyelamatkan, sementara setan berusaha untuk membinasakan. Kita semua telah menjadi mangsa serangan setan. Kita semua telah tersesat dan berjalan mengikut cara kita sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Namun, di mana saja setan pergi untuk membinasakan, Tuhan sudah ada untuk mencari dan menyelamatkan. Lukas 19 ayat 10. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau dunia ini. Yesus berkata, "Aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah." Ayat 10. Misi Yesus adalah untuk melawan dan mengalahkan kejahatan si iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Misi Kristus di dunia ini adalah hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Misi setan adalah kematian. Tidak ada hidup dalam kejahatan. Hanya terdapat kematian di dalam kejahatan. Kita hanya akan menemui hidup ini di dalam Kristus. Kita hanya akan memperoleh hidup dari sesuatu yang baik, hidup dan kehidupan yang berlimpah-limpah hanya dapat dimiliki dengan kesetiaan kepada rancangan Tuhan untuk dunia dan makhluk di dalamnya. Sejak awal, setan telah menjadi dia pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Tipu muslihatnya terutamanya adalah untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang ditawarkannya lebih baik, lebih diingini, lebih menarik dan lebih memuaskan. Dia menjadikan apa yang buruk, berdosa dan jahat kelihatan baik.
Penipuannya yang terbesar adalah bahwa apa yang dia tawarkan membebaskan kita dan menambahkan kehidupan. Sementara apa yang Tuhan tawarkan menghadkan dan mengurangkan kehidupan. Itulah satu pembohongan setan. Tetapi itu semua adalah kebohongan. Kehidupan nyata, kehidupan sejati hanya dapat diperolehi dalam apa yang Tuhan ciptakan, berkati dan berikan. Hanya apa yang Tuhan berikan kepada kita sahaja yang dapat memenuhi keperluan sebenar kita dan memenuhi kerinduan kita yang paling dalam. Tiada kebaikan yang tidak dilimpahkannya kepada mereka yang tulus. Mazmur 84 ayat 11. Tuhan adalah satu-satunya pemberi, pemelihara dan penyembuh kepada kehidupan. Hanya Dia yang telah menjadikan hidup yang dapat menetapkan yang baik. Alkitab adalah wahyunya kepada umat manusia tentang apa yang baik, prinsip-prinsip untuk hidup yang akan diyakinkan kepada kita melalui Roh Kudus apabila kita membaca dan merenungkan kitab suci, dan dengan doa yang tekun adalah merupakan persepsi Tuhan untuk Anda dan saya, untuk kehidupan terbaik yang dapat kita jalani di dunia ini. Dari kisah penciptaan hingga janji langit baru dan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Dari kejadian hingga Wahyu, wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik. Mika pasal 6 ayat 8. Dia tidak menahan perkara baik dari kita. Sementara kita hidup di tengah-tengah konflik yang ganas di antara yang baik dan yang jahat, mengingatkan kepada Eden dan merindukan surga. Kita memerlukan penyembuhan dan pemulihan setiap hari. Tuhan telah menetapkan bagaimana kita harus hidup, dan Ellen White merenungkan prinsip-prinsip gaya hidup di dalam buku The Ministry of Healing. Dia mengatakan udara bersih, sinar matahari, tidak mengambil alkohol, rehat, tanaman, pemakanan yang betul, penggunaan air, kepercayaan pada kuasa ilahi. Ini adalah obat yang sebenar. Prinsip-prinsip hidup sehat ini bagaimanapun sedang diserang. Ellen White menasihati kita bahwa setiap kebiasaan yang merosakkan tenaga fisikal, mental, atau rohani adalah dosa. Dan kesehatan itu harus dijamin melalui kepatuhan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Biarlah ia dijelaskan dengan sejelasnya bahwa jalan hukum Tuhan itu adalah cara hidup. Tuhan telah menetapkan hukum alam, akan tetapi hukum-hukumnya bukanlah tindakan yang sewenang-wenangnya. Setiap jangan
sama ada dalam hukum-hukum fisikal atau moral menyeratkan janji, sekiranya kita mematuhinya, berkat akan mengikuti langkah kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan yang benar, tetapi Dia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan memimpin kita kepada yang baik. Ketika orang Israel berdiri di sempadan tanah perjanjian, Musa mencabar dan merayu kepada mereka, "Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, kanunnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber kehidupanmu dan yang membuat umurmu panjang." Ulangan 30 ayat 15. Pada hari ini kita sedang berdiri di satu sempadan tanah perjanjian yang lain. Kita hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan langit baru dan bumi baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Cabaran dan rayuan kepada kita sekarang dan juga untuk setiap hari adalah: kasihilah Tuhan, dengarkanlah suaranya, berjalan dalam ketaatan dan berpegang teguh kepadanya. Maka kita akan tahu apa yang baik dan kita akan memilih kehidupan. Jadi kita ada soalan untuk dijawab dalam hati masing-masing. Pertama, dalam bahagian apakah Anda pilih merasakan serangan setan terhadap hidup Anda? Kedua, soalan yang kedua, apakah panggilan yang Tuhan berikan kepada Anda tentang gaya hidup Anda yang harus diubah agar Anda dapat menikmati kepenuhan hidup yang lebih lagi? Dan soalan yang ketiga, bagaimanakah Anda dapat mencari kuasa dari Tuhan dan sokongan dari orang lain ketika Anda berkomitmen untuk membuat perubahan hidup? Jadi kita jawab dalam hati masing-masing. Dan sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Dia
saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan pimpin di dalam doa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan sorga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pada saat malam ini ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau mengucapkan syukur dan berterima kasih berkat dan perlindungan serta pimpinan Tuhan sepanjang kumpulan minggu doa kami pada malam ini. Terlebih ya Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengar sebentar tadi, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang telah siap Engkau utus pada malam hari ini. Makasih ya Tuhan, segala teguran rohani yang kami terima pada malam hari ini, kiranya itu dapat menegur dan memperbaiki iman kerohanian kami, supaya kami sentiasa setia dan dekat kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan semua kehendak Tuhan buat kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pada malam ini ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan juga untuk beristirahat pada malam ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap jemaat yang telah mengikuti minggu doa pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan pada setiap satu kami, sehingga kami tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap setia kepada Engkau. Makasih mengampuni segala kelemahan dan dosa kami. Kami persembahkan doa dan pengharapan kami, ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.